Oke, ada pertanyaan bagus ya dari Mas Dwi Randiha Instagram. Maaf, saya nggak akan gerakan kamera ya, jadi biar aja dia nunjukin aja. Oke, migrasi dari kerjaan full time ke remote work, pastinya ke remote work. Kalau kamu dari satu full time ke full time yang lain, cuman benefit uang kan ya, nggak ada benefit waktu. Gini, teman-teman, kadang-kadang kan kalau kita punya mindset kerjaan yang full time, on site, itu kita mikir pindah kantor supaya gajinya lebih gede. Tapi kalau gajinya lebih gede, tapi waktumu kepotong lebih banyak, nggak ada artinya. Atau kalau gajinya lebih gede, tapi waktunya sama, ya saya akan revisi ya. Saya nggak akan mengatakan nggak ada artinya, tetapi itu ada artinya. Pendapatan yang meningkat itu pasti mempermudah hidup berkeluarga. Tapi yang ingin saya maksudkan adalah gimana kalau kamu mindsetmu jangan sekedar ningkatin gaji, tapi waktu tetap kepotong banyak. Tapi ningkatin gaji, tapi waktumu lebih leluasa. Saya tahu sih kadang-kadang remote work itu seperti mimpi ya. Maksudnya bahkan seperti menjual mimpi yang terlalu fantastis, terlalu muluk-muluk ya. Yaitu kamu bisa kerja di rumah tanpa ngalamin trafik, dekat dengan anak istri, bisa ngatur di mana kamu kerja, bagaimana kamu kerja, dan gajinya bisa sampai 40 juta kalau kamu dapat rate standar programmer yang 20 USD. Rasanya wow, seperti menjual robot trading ya, tanpa kerja bisa dapat uang banyak. Tapi itu yang sudah saya alami dari tahun 2010. Tapi saya tahu kalau teman-teman punya perasaan nggak yakin gitu ya, nggak kesel maksudnya, masa sih? Saya pun pertama kali dengar remote work itu butuh 1 tahun untuk akhirnya percaya. Ya percaya bukan karena mikir, karena ngelihat. Setahun sebelumnya 2000 kalau nggak salah 2007 2006 kalau nggak salah atau 2005 disampaikan teman-teman tentang Upwork, dulu namanya Odes. Saya masa sih dapat uang dari kerja dari website. Saya ngantor setahun lewat, saya masih ngantor gaji 1,5 juta di Jogja, dan teman saya sudah gaji ribuan dolar. Padahal dia kalau secara akademis saya S1, dia SMK secara akademis ya, tapi di dunia remote work itu nggak ada artinya. Right. Nah kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah coba mindsetmu yang onsite. Kalau mikir pindah kantor, jangan mikir pindah kantor, tapi juga pindah jalur karir dari yang onsite jadi remote. Nah, pertanyaan tadi Mas Dwi adalah kalau mau pindah ke remote dari onsite, kira-kira caranya gimana? Oke, right. Pertama, kamu harus cek dulu skillmu sudah bisa diremotekan apa enggak. Misalnya skillmu itu saat ini yang paling beruntung ya, kalau kalian itu beruntung seperti ini. Kerjaanmu adalah developer untuk front end atau back end atau full stack atau mobile atau digital marketing atau apa lagi ya, content writer, virtual assistant, apa lagi, UI UX designer. Nah, kamu mau pindah kerjaan remote itu semudah saya membalikkan tangan ya, kurang lebih seperti itu lah gampangannya. Dalam waktu seminggu atau 2 minggu aja dengan RWAD, insya Allah kamu bisa cepat mendapatkan jalur kerja remote dengan skillmu yang tadi. Tapi yang agak repot adalah kalau kamu nggak punya skill atau skillmu IT tapi nggak bisa mudah dijual. Kalau skill IT nggak mudah dijual tuh mungkin nggak ya? Misalnya seperti ini nih, kamu menguasai PHP native, kamu belum pernah ngotak-ngatik framework, dan kamu pernah juga framework tapi nggak confident. Nah, kalau seperti ini kamu harus mempersiapkan skill dulu. Misalnya yang PHP, saya selalu suruh belajar ke Laravel. Kalau kamu Delphi, Xamarin gitu misalnya juga harus belajar yang baru. Karena itu teknologi yang dalam satu kali saat itu cuman ada berapa? Paling cuman puluhan job. Satu planet puluhan job, berarti lupakan aja. Ya kan? Itu satu. Kemudian kedua, kalau kamu terus kamu jangan berpikir seperti ini, wah kalau gitu kalau aku nggak punya skill, nggak bisa kerja remote, Pak Eko. Tetap ada peluangnya, tapi kamu harus mau belajar. Ini bukan cara cepat menjadi kaya. Sebenarnya ini cara cepat menjadi kaya juga sih, kalau kamu sudah punya skill. Kalau kamu udah punya skill, udah punya pengalaman kerja di kantor sendiri di bidang IT, ya udah, ini cara cepat menjadi kaya. Ya. Tapi kalau kamu nggak punya skill, kamu harus sabar untuk berproses. Nah, misalnya di tahap berproses, kamu merasa lelah, udah deh, saya sudah tua juga, nggak mau belajar lah. Ya kalau gitu, kalau gitu saya ingin sampaikan bahwasanya remote work itu saya selalu menggunakan kata-kata seperti ini. Remote work itu bagi saya ada
bagi saya adalah sesuatu yang totally worth fighting for. Oke, saya ubah kata-kata saya deh. Ini adalah kata-kata saya untuk suatu kerjaan remote work. Itu adalah remote work itu adalah totally worth fighting for. Ya, bagi kamu yang nggak punya skill IT berat, tapi itu worth di fighting for. Kenapa worth? Ya satu lagi masalah kebebasan waktu, kebebasan tempat itu luar biasa banget ya. Coba kalian yang muslim ya, punya anak cowok, kamu ngantor, coba hitung berapa kali kamu ngajak anakmu sholat Jumat dalam setahun. Jawab tebakan saya 6 kali dalam setahun, yaitu mungkin maksimal 6 kali dalam setahun ya. Kalau pas liburnya hari Jumat, kalau pas tanggal merah hari Jumat, pas libur lebaran atau tahun baru pas hari Jumat. Nah itu bisa ngajak anak Jumatan. Tapi kalau enggak ya udah kamu Jumatan di kantor, anakmu Jumatan di rumah atau di sekolahnya. Ini mungkin hal yang kecil ya bagi teman-teman ya. Maksudnya cuma gitu aja. Nah, jangan bagi saya sebagai saya pribadi itu hal yang besar banget. Ada nilai uangnya nggak? Ya mungkin nggak ada nilai uangnya. Siapa yang mau bayar saya sholat Jumat sama anak di masjid kan? Nggak ada yang bayar kan? Nah tapi bagi saya tuh nilainya nggak bisa tergantikan dengan uang. Kemudian strategi pertama tadi saya sudah mengatakan skill ya. Kalau kamu udah punya skill, kamu nggak boleh buru-buru resign, nggak boleh. Kamu harus kamu harus nyiapin tabungan. Kamu harus nembus remote work saat kamu sedang kerja di kantor. Misalnya nih, kamu kerja di kantor katakanlah, nah tentunya saya pakai contoh yang sudah skill ya. Teman yang kamu kerja di React.js sebagai front-end developer misalnya. Kemudian kamu mau resign, maka kamu jangan buru-buru resign. Kamu kerja dulu remote, tembus kerjaan remote saat kamu sedang ngantor. Nah, kok capek nggak? Ya capek lah, kamu double job. Tapi sekali lagi itu worth fighting for. Tentunya jangan ngambil job yang full time. Tapi ambil aja lah. Kalau kamu kompeten, klien tahu kamu full time, dia akan dengan rela hati, oh ya gak apa-apa, kalau gitu sekarang half time dulu aja, mungkin sehari 4 jam atau 2 jam, nanti silakan katakan kamu bisa full time kapan, saya akan siapin full time. Nah, kalau kamu dapat seperti ini itu ideal banget. Terus tetap juga jangan buru-buru resign. Kenapa? Karena kerjaan remote itu tetap ada resikonya. Resikonya pertama adalah kamu bisa dipecat kapan aja. Kalau kamu kerjaan di kantor sekarang nih, kamu balik dari Bekasi Jakarta, nggak mungkin loh kantor tuh tiba-tiba detik ini juga nggak pecat dirimu, nggak mungkin. Kecuali kamu ngaco banget ya. Tapi kalau kamu sekadar performa turun, ya dia akan mungkin HR akan turun tangan segala macam. Tapi nggak akan langsung dipecat. Tapi kalau kerjaan remote, siapa yang bisa ngalangin klien dari Amerika tinggal nekan tombol end contract selesai, ya kan? Karena itu kalau kamu udah seperti ini, jalankan dulu pekerjaanmu yang on-site dan yang remote berbarengan pada satu saat. Sampai berapa lama? Nah, sampai berapa lama ini adalah sampai kamu yakin. Nah, cara yakinnya gimana? Pertama, minimal gajinya itu setara atau lebih dengan gaji on-site-mu yang sekarang. Dengan kata kamu digaji 8 juta. 8 juta itu gampang dilewati oleh kerjaan remote. Sekedar $3 per jam aja, kamu sudah menyetari gaji minimum 7 juta, 8 juta. Nah, apalagi kerjaan remote itu kan $20. Nah, $20 40 juta. Kalau setengahnya aja sudah 20 juta. Ya 20 juta dibanding 8 juta, kamu milih yang mana? Ya kan? Nah, kemudian tapi jangan buru-buru juga. Lihat dulu trennya. Kalau kamu trennya bagus bulan pertama, mungkin bulan kedua kamu udah bisa resign. Tapi syarat ketiga untuk resign tuh nggak itu aja. Pertama, tabungan harus siap. Hitung dulu kebutuhanmu. Saya ini mindsetnya teman-teman yang berkeluarga ya. Kalau ya teman-teman yang mahasiswa nggak usah mikir, langsung aja. Tapi kalau kamu udah berkeluarga, udah punya anak istri, udah punya buntut, tanggung jawab, angsuran, cicilan segala macam, kamu hitung dulu sebulan tuh kamu butuh berapa juta. Let's say 6 juta. Oke, berarti kamu butuh minimal itu adalah 18 juta di tabungan. Artinya kalau ada apa-apa dengan kerjaan remote-mu yang menjadi patokanmu, peganganmu, maka kamu tetap bisa bertahan 3 bulan untuk hunting job. 3 bulan hunting job di mana kamu sedang posisi bebas dari kerjaan onsite itu amat sangat banyak, mudah dapatnya. Kenapa? Karena kamu ada fear factor. Fear factor itu kamu perasaan takut. Kamu kerjaan onsite, kamu nggak akan terpacu untuk remote loh. Kenapa? Karena pasti ada yang menggaji kan. Zona kenyamanannya ada. Maka begitu kamu mutusin kerjaan onsite, punya tabungan, kamu nggak akan berada pada zona nyaman. Itu akan membuat kamu berproses dan tegang. Setiap hari kamu akan benar-benar kerja beneran.
Kalau kerjaan onsite aja nggak usah kerja beneran, asal kamu absen kerja di sana beres. Tapi kerjaan remote kamu bisa tidur kan di rumah, maka kamu akan. Tapi dengan kondisi kamu kerja yang onsite, kerja remote, dan itu satu-satunya jalur penghidupanmu, kamu akan kerja maksimal banget. Nah, efeknya itu luar biasa. Kalau kamu sekedar saya tunjukin mungkin, coba saya tunjukin ya. Saya tunjukkan pengaruhnya kalau kamu kerja onsite yang full time dan kerja onsite yang campuran antara onsite dan remote seperti ini. Teman-teman yang di podcast nggak akan bisa ngelihat apa yang saya tunjukin sih. Teman saya bacain aja ya. Semoga bisa nih. Ini punya Mas Ai Jogja. Masih error. Saya nggak bisa nunjukin ya. Tapi gini aja deh. Intinya saat saya kerja onsite dan saya kerjaan Upwork, saya nggak, dalam sebulan belum pernah nembus $800. Itu sudah gede banget dibanding Jogja yang cuma 2 juta. Sudah gede banget. $800 sekitar saat itu sekitar 9 jutaan. 10 juta, 11 juta antara itu. Saya nggak bisa nembus $1.000. Tapi begitu saya ninggalin kerjaan onsite, fokus kerja di Upwork, itu bulan break besoknya udah langsung $2.800, $3.000 bulan berikutnya. Kenapa? Karena saya takut kalau nanti kerjaan remote saya tidak menghasilkan, sehingga saya benar-benar berjuang habis-habisan. Nah, itu masalah fear factor itu penting banget. Beda banget. Nah, udah kan saya ada tunjukkan. Jadi saya rangkum, pertama, skillmu harus sesuai dengan remote work. Kedua, kamu punya kerja 2 kaki dulu, onsite dan remote untuk beberapa saat. Ketiga, kamu punya tabungan untuk resign. Sudah, setelah itu saya akan resign. Ada beberapa kejadian, saya dihubungin sama teman RWID yang udah nembus remote work. Terima kasih, saya sudah resign dari kantor. Sekarang saya nggak perlu nge-kantor lagi, saya cukup di rumah aja dari Bekasi. Atau Tangerang, saya lupa. Ini yang ingin saya ulang-ulang, teman-teman. Kebahagiaan kerja dari rumah itu yang ingin saya ulang-ulang. Kadang-kadang kalian ngelihat di status Instagram atau WhatsApp, saya sering nunjukin bagaimana saya santai kerja di rumah. Santai tanpa dapat ya tetap bekerja, tapi relax dibandingkan kamu harus PP ke kantor yang bukan milikmu. Itu sebenarnya bukan untuk pamer aja. Bukan untuk pamer, nggak ada ajanya. Bukan untuk pamer, tapi untuk memotivasi kamu. Kenapa? Karena ngerubah mindset kerjaan onsite ke kerjaan remote itu tidak semudah kelihatannya. Karena itu mengubah mindset itu mengubah cara pandang umum, dan mengubah cara pandang umum itu butuh perjuangan bertahun-tahun. Saya sendiri kerja di rumah itu udah setahun, benar-benar kelihatan hasilnya disiplin. Oke, semoga bermanfaat. See you in the podcast. Akan saya simpan juga ini di Spotify supaya kalian bisa menyimak lagi audionya aja. Oke, thank you. Selamat pagi.